berbagai belahan dunia, penyebaran Islam yang luar biasa. Siapa itu Ahlus Suffah? Seluruh ulama sepakat Ahlus Suffah itu jumlahnya 70 sampai 80. Tapi kalau Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Al-Tabari mengatakan ada hampir 400. Ahlus Suffah ini adalah orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang pada waktu itu tidak punya tempat, dinaungi oleh Rasulullah, dipanggil Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat yang lain, Zubair bin Awwam, itu untuk memberikan makan kepada mereka. Maka tinggallah mereka di sini. Maka ini kemudian para ulama barat di dalam kitab Ijaz Al-Quran was Sunnah Nabawiyah mengatakan the first pesantren in the world, pertama kali pesantren di dunia adalah di Madinah. Makanya berdirinya lembaga pendidikan di dunia ini yang paling kuat adalah pondok pesantren. Tapi dulu namanya bukan Ma'had, namanya Ahlus Suffah. Sama sekarang ini pondok kalau di luar negeri itu bukan Ma'had, tapi namanya Khalwah. Jadi kalau kita di Arab nyebut Ma'had itu orang berpikirnya perguruan tinggi. Tapi kalau kita nyebut Khalwah itu benar. Khalwah itu artinya bilik merenung kalau orang Malaysia itu. Tempat untuk merenung. Makanya disebut namanya Khalal. Orang-orang yang merenung untuk belajar atau berguru. Maka dari situlah kemudian lahir ulama-ulama hebat. Dan ini nanti menjadi tadi kalau kita dengar tadi dari pembacaan Manaqib itu biografi, bahwasanya beliau termasuk adalah meneruskan untuk tajhid, untuk regenerasi. Maka dari sinilah Nabi membentuk generasi bukan hanya tempat tidur saja, tapi juga memberikan tarbiyah. Maka kalau kita belajar ilmu tarbiyah, dulu setelah generasi Ahlus Suffah ada disebut yang kedua namanya Katatib. Namanya Katatib. Nah sekarang ini masih banyak di luar negeri itu, di Timur Tengah itu nyebutnya adalah Katatib. Nah ini dari sini makanya Imam Ghazali dalam bukunya mengatakan, maka belajar itu bukan hanya sekedar transfer of knowledge saja, bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tapi yang paling penting adalah building of personality. Tadi sebagaimana disampaikan oleh alumni As'ad dan juga orang tua kita, juga adalah bagaimana membentuk karakter pribadi orang. Maka oleh sebab itu inilah yang dilakukan oleh pesantren. Yang kedua di situ, pesantren di situ fungsinya apa? Adalah untuk tajhir. Dan tajhir adalah untuk regenerasi berkelanjutan. Makanya dari sini Nabi mengolah itu lebih enak daripada kita mengumpulkan dari mana-mana. Maka kemudian Nabi membentuk satu lembaga. Kumpullah di situ orang-orang alim, orang-orang soleh. Ada Abu Hurairah. Kalau kita dengar Abu Hurairah kan miskin kan gitu. Kalau makan saya susah. Padahal tidak, Abu Hurairah sebenarnya orang kaya, tapi milih hidup di Ahlus Suffah untuk mendengarkan lagi yaitu hadis dari Rasulullah SAW. Makanya bayangkan Abu Hurairah itu hanya dalam 2 tahun berbeda dengan sahabat yang lain, satu-satunya dari kalangan para sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Beliau meriwayatkan hadis 5.374 hadis. Itu hanya dalam 2 tahun. Makanya artinya apa? Kalau kita di pesantren, kita mengenal yang namanya ilmu laduni, kan gitu ya. Makanya Imam Ghazali membuat buku namanya Risalah Al-Laduniyah. Jadi puncak dari itu apa? Jadi kalau orang ingin mendapatkan ilmu laduni itu apa? Yang pertama harus menjaga seluruh jawarih, seluruh anggota tubuhnya tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kedua menjaga makanannya untuk makan yang halal. Itu bisa yang namanya ilmu laduni. Kalau Al-Quran mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah, orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan ilmu secara langsung. Pertanyaan kita, apakah Abu Bakar tidak lebih alim? Abu Bakar alim, tapi ilmunya langsung diberikan di dada Abu Bakar. Maka oleh sebab itu nanti ada juga generasi namanya Mu'adz bin Jabal, orang yang faqih dalam masalah bidang halal dan haram. Pertama kali kalau nggak ada Nabi, orang bertanya halal dan haram kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian ada lagi namanya
Handolah. Handolah ini luar biasa. Ini generasi dari siapa? Generasi dari Ahlus Suffah. Handolah itu adalah salah seorang yang ahli perang. Maka nggak perlu kaget. Maka pesantren hanya melanjutkan sejarah yang dulu. Maka ada yang jadi ulama, ada yang jadi ahli fikih, ada seperti Handolah. Handolah ini adalah orang yang suka perang. Kalau kita sekarang ya jadi TNI Polri. Yang menariknya ketika perang Uhud, Handolah itu baru nikah dapat 1 hari. Ketika Handolah ini nikah baru 1 hari, besoknya dengan ada perang Uhud, langsung dia terjun ke Uhud. Qadarullah boleh lupa mandi junub, meninggal di perang Uhud. Ketika meninggal di perang Uhud, di bawah jenazah beliau, para sahabat menyaksikan jenazah beliau itu keluar air. Maka kemudian Nabi mengatakan, huwa ghassilil malaikah. Itu yang mandikan langsung malaikat. Maka oleh sebab itu ada santri kita yang menjadi kemudian DRI-nya juga. Ada juga yang seperti namanya Abu Ubaidillah bin Jarrah. Ini dulu pertama kali yang direkomendasikan untuk pengganti Nabi. Tapi kemudian sahabat yang lain secara aklamasi kemudian mengatakan bahwasanya yang berhak menggantikan Nabi Abu Bakar. Maka kemudian para